Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita semua selalu dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu risalah yang berkaitan dengan salah seorang ulama besar, seorang ahli sufi yang paling terkenal, dan dapat juga dikata, kalau orang tidak memahaminya latar belakang dari pernyataan-pernyataannya, dikata kontroversial dalam pernyataan-pernyataan tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu. Dia adalah Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Saudara, Abu Yazid Al-Bistami, Al-Bustami adalah nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami. Lahir di Bustam di timur barat laut Persia, Dia cucu seorang penganut Zoroaster atau agama asli bangsa Persia di zaman dahulu, dan meninggal sekitar tahun 261 Hijriah atau 874 Masehi. Atau ada versi lain mengatakan beliau meninggal pada tahun 264 Hijriah atau 877 Masehi. Dan makamnya masih berdiri di sana hingga saat ini. Pendiri mazhab sufi ekstraktik mabuk ini dikenal atas keberaniannya menyatakan peleburan sempurna seorang mistikus ke dalam Tuhan. Secara khusus deskripsinya tentang perjalanan ke surga mirip Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diuraikan panjang lebar oleh banyak penulis di kemudian hari, memberi kuat pada imajinasi semua orang yang hidup setelahnya. Kawan-kawan sekalian, itu pengantar singkat tentang beliau. Tapi di dalam konteks tentang beliau yang sangat panjang, kita pada kesempatan ini hanya mengemukakan risalah tentang Mi'raj beliau. Mi'raj dalam tanda petik. Saudara, perlu dikemukakan bahwa mistikus Islam yang mengaku pernah melakukan perjalanan spiritual dalam bentuk Mi'raj yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW, tapi bukan sama, tetapi mirip, adalah selain Abu Yazid Al-Bistami juga adalah Syekh Ibnu Arabi. Baiklah, kita mulai tentang risalah tentang Isra atau Mi'rajnya Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid mengisahkan sebagai berikut. Aku memandang Allah dengan mantap setelah Dia membebaskan diriku dari segala makhluknya, menerangiku dengan cahayanya, mengungkapkan keajaiban rahasianya, dan mewujudkan kebesaran dirinya kepadaku. Setelah memandang Allah, aku memandang diriku sendiri, merenungi rahasia serta hakikat diriku. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibanding dengan cahayanya.
kebesaran diriku sangat kecil jika dibanding dengan kebesarannya. Kemudian diriku hanya kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segala suci, di sini hanya ada kekotoran. Ketika mantap lagi aku melihat kedirianku dengan cahaya ilahiyah, aku menyadari bahwa kemuliaanku bagian dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan itu terjadi hanya karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah dilihat oleh mata lahirku, sebenarnya aku melihat melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala ibadahku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Padahal selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang beribadah kepadanya. Aku berkata, "Ya Allah, apakah ini?" Dia pun berkata, "Segala sesuatu adalah aku dan tak ada apapun selain aku," kata Allah kepada Abu Yazid. Kemudian Dia menjahit mataku, tidak menjadi sarana untuk melihat sehingga aku tidak dapat melihat. Dia memerintahkan agar pandanganku diarahkan ke akar permasalahan, yaitu kediriannya. Dia memusnahkanku dari diriku sendiri dan menjadikanku kekal melalui kekekalannya. Dan Dia memuliakanku, dibukakannya rahasia dirinya kepadaku yang tidak sedikit pun tergoyahkan. Sering kencing di malam hari bisa menyebabkan kerusakan ginjal dan ginjal kehilangan fungsi minyak. Saya ulangi. Begitulah Tuhan satu-satunya kebenaran menambahkan realitas ke dalam diriku. Melalui Tuhan aku memandang Tuhan dan aku melihat Tuhan dalam realitas. Di sana aku terdiam dan menemukan kedamaian kekal. Aku berhenti berjuang untuk mendengarkan. Aku menarik lidah dari menuturkan kekecewaan. Aku meninggalkan segala pengetahuan yang kuperoleh dan membungkam kata hati yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan aniaya. Aku tetap diam di dalam ruang tanpa alat pun dan menggunakan tangan tak anggun Tuhan. Aku menyapu segala hal yang serba berlebihan dari jalan filsafat-filsafat mendasar. Tuhan menaruh belas kasih kepadaku. Dia menganugerahkan aku pengetahuan abadi dan menanamkan lidah kebijakannya ke tenggorokanku. Dengan lidah kebijakannya aku berkomunikasi dengan Tuhan. Dari pengetahuannya aku memperoleh pengetahuan dan dengan cahayanya aku menatapnya. Tuhan berkata, "Wahai engkau yang tak memiliki apa-apa tetapi diberkahi segalanya. Tak memiliki apa-apa tetapi sangat kaya." Aku berkata, "Ya Allah, jangan biarkan diriku terperdaya oleh semua itu. Jangan biarkan diriku menjadi puas diri, tidak lagi mengharapkan dirimu. Lebih baik jika engkau menjadi milikku tanpa aku, daripada aku menjadi milikku sendiri tanpa engkau. Lebih baik jika aku berkata-kata kepadamu melalui engkau, daripada aku berkata-kata kepada diriku sendiri tanpa engkau." Tuhan berkata, "Karena itu simaklah hukumku baik-baik, dan jangan melanggar perintah serta laranganku, agar kami berterima kasih atas segala jerih payahmu." Aku berkata, "Aku telah membuktikan iman dan hatiku kepadamu dengan keyakinan, dengan seyakin-yakinnya, bahwa sesungguhnya engkau lebih pantas untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri daripada kepada hambamu. Bahkan seandainya engkau mengutuk, tak ada yang dapat mempersalahkan engkau." Tuhan berkata, "Dari siapa engkau mempelajarinya?" Aku berkata, "Dia yang bertanya lebih tahu daripada dia yang ditanya, karena dia adalah yang maha menghendaki sekaligus yang dikehendaki. Dia adalah jawaban sekaligus pemberi jawaban. Ketika dia melihat kemurnian jiwa terdalamku,
Pada saat itu pula jiwaku mendengar seruan puasnya. Dia mencakup diriku dengan cap kepuasannya. Dia menerangi diriku, menyelamatkanku dari kegelapan hawa nafsu dan keburukan jasmani. Aku tahu bahwa melalui Dialah aku hidup, dan karena kelimpahannya lah aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hatiku. Ketika dia melihat kemurnian jiwa terdalamku, aku pada saat itu pula jiwaku mendengar seruan puasnya. Dia mencap diriku dengan cap kepuasannya. Dia memerangi diriku, menyelamatkanku dari kegelapan hawa nafsu dan keburukan jasmani. Aku tahu bahwa melalui Dialah aku hidup, dan karena kelimpahannya lah aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hati. Tuhan berkata, mintalah pada siapa yang engkau kehendaki. Aku berkata, aku menghendakimu, karena engkau lebih berlimpah dari keberlimpahan, lebih besar dari kemurahan, dan melalui dirimu telah kudapatkan kepuasan di dalam engkau. Berhubung dirimu adalah milikku, aku telah menggolong catatan keberlimpahan dan kemurahan. Jangan jauhkan diriku darimu, dan jangan engkau tawarkan kepadaku sesuatu yang lebih rendah daripada engkau. Selama beberapa saat dia tidak menjawab. Kemudian sambil meletakkan mahkota kemurahan hati di kepalaku, dia berbicara. Engkau mengucapkan kebenaran, engkau mencari realitas, dan di dalamnya lah engkau melihat kebenaran serta mendengar kebenaran. Aku berkata, jika aku melihat, melalui dirimu lah aku melihat, dan jika aku mendengar, melalui dirimu lah aku mendengar. Engkau yang pertama mendengar, baru setelah itu diriku. Lalu aku pun mengucapkan banyak pujian kepadanya. Sebagai gantinya, dia memberi sayap kemegahan, agar aku terbang di dalam arena kemuliaan dan menyaksikan keajaiban-keajaiban karyanya. Melihat kelemahanku dan menyadari kebutuhanku, dia memperkuat diriku dengan kekuatannya dan memperindah diriku dengan perhiasan-perhiasannya. Dia menaruh mahkota kemurahan hati di kepalaku dan membukakan pintu ke istana peleburan untukku. Ketika dia melihat sifat-sifat lebur ke dalam sifatnya, dia menugurahiku sebuah nama dari hadiratnya sendiri dan memanggil dengan dirinya sendiri. Terciptalah penyatuan, sirnalah perpisahan. Tuhan berkata, kepuasan kami adalah kepuasanmu, kepuasanmu adalah kepuasan kami. Ucapan-ucapanmu dan tak mengandung kekotoran, dan tak seorang pun akan menghukummu karena akuanmu. Dia membuatku merasakan hunjaman rasa cemburu, kemudian dia menghidupkanku kembali. Aku keluar dari api penyucian, dan dia berbicara. Siapakah pemilik kerajaan ini? Aku berkata, engkau. Dia berkata, siapakah yang memerintahnya? Aku berkata, engkau. Dia bertanya lagi, siapakah yang memiliki pilihan? Aku berkata, engkau. Karena jawaban-jawaban ini persis seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkan kepadaku betapa jika bukan karena belas kasihnya, makhluk ciptaan tidak akan pernah tenang. Dan jika bukan karena cintanya, segala sesuatu telah dibinasakan oleh kemaha perkasaannya. Dia memandangku dengan mata yang maha melihat melalui medium yang maha kuat. Dan sekali lagi tak sedikit pun terlihat jejak diriku. Dalam keadaan mabukku, aku melontarkan diri ke dalam setiap lembah. Aku melelehkan diriku dalam setiap wadah api cemburu. Aku memacu kuda perburuan ke belantaran yang luas. Aku tidak melihat buruan yang lebih baik daripada kepapaan. Aku tidak menemukan hal yang lebih baik daripada ketidakberdayaan.
Aku tidak melihat lampu yang lebih terang daripada keheningan, tidak mendengar ucapan yang lebih baik daripada kebungkaman. Aku menjadi penghuni istana keheningan. Aku menyelubungi diri dalam pakaian ketabahan sampai segala masalah mencapai akarnya. Dia melihat betapa jasmani dan rohaniku bersih dari cercaan hawa nafsu. Kemudian dibukakannya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam, dan diberikannya kepadaku lidah pembebasan dan peleburan. Kini aku melihat lidah rahmat dan nan abadi, hati yang memancarkan cahaya ilahi, dan mata yang ditempa oleh tangannya sendiri. Karena pertolongannya lah aku berbicara, dan karena kekuasaannya lah aku memahami. Karena melalui dirinya aku hidup, aku tak akan pernah mati. Karena aku telah mencapai tahap ini, buktiku kekal, ekspresiku abadi, lidahku adalah lidah peleburan, jiwaku adalah jiwa pembebasan. Aku tidak berbicara mengenai diriku sendiri sebagai seorang penutur kisah, dan aku tidak berbicara melalui diriku sendiri sebagai seorang pemberi peringatan. Makhluk-makhluk ingin menemuimu. Aku berkata, aku tidak ingin bertemu mereka, tetapi jika engkau menghendakiku menemui mereka, aku tidak akan menentang kehendakmu. Hiasilah aku dengan peleburanmu, sehingga bila makhluk ciptaanmu memandangku, yang terlihat oleh mereka adalah karyamu, dan mereka akan melihat Sang Pencipta semata-mata, bukan diriku. Tuhan mengabulkannya. Dia meletakkan mahkota kemuliaan hati di kepalaku, dan dia membantuku mengalahkan sifat jasmaniku. Kemudian dia berkata, temuilah makhluk-makhluk ciptaanku. Aku pun maju selangkah menjauhi hadiratnya. Pada langkah kedua aku terjun bebas. Aku mendengar seruan, bawalah kembali kekasihku kemari. Dia tak dapat hidup tanpa aku, dan tidak mengetahui jalan apapun kecuali jalan yang menuju aku. Abu Yazid juga mengisahkan sebagai berikut. Ketika aku mencapai tahap peleburan, dan itulah kali pertama aku menatap Yang Esa. Selama bertahun-tahun aku mengembara di lembah yang berada di kaki pemahaman, sampai aku menjadi burung yang jasmaninya menyatu dengan Yang Maha Esa. Dengan sayap-sayap keabadian, aku terus terbang ke cakrawala kemutlakan. Setelah terlepas dari segala sesuatu yang ciptakannya, aku pun berkata, aku telah bertemu dengan Sang Pencipta. Kemudian aku menengadah dari lembah kekuasaan, memuaskan dahaga yang tak pernah terpuaskan dalam sumur hidup. Kemudian selama 30.000 tahun aku terbang menjelajahi keleburannya yang luas. 30.000 tahun di dalam keilahiannya, dan selama 30.000 tahun di dalam keesaannya. Ketika 90.000 tahun itu berakhir, aku melihat Abu Yazid, dan semua yang terlihat olehku adalah aku sendiri. Kemudian aku mengembarai 4.000 belantara dan mencapai ujungnya. Ketika sampai akhir pengembaraan, aku menyadari bahwa aku masih berada dalam tahap awal kenabian. Lalu aku selanjutnya melanjutkan pengembaraan yang tak berkesudahan itu untuk beberapa lama, dan berkata, tidak seorang manusia pun pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi dari ini. Tak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi dari sini. Ketika mengamati dengan lebih seksama, aku menyadari bahwa kepalaku berada di tapak kaki seorang nabi. Kemudian aku tersadarkan bahwa Ketika mengamati lebih seksama, aku menyadari bahwa kepalaku berada di tapak kaki seorang nabi. Kemudian aku tersadarlah bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia suci hanyalah tingkatan awal kenabian, yang ujungnya sama sekali tidak dapat kubayangkan.
Kemudian jiwaku naik menembus segala penjuru di kerajaan Allah dan diperlihatkan surga dan neraka. Tetapi jiwaku tidak terpengaruh karena ia tidak dapat menderita. Jiwaku melewati jiwa makhluk yang bukan nabi dan tidak memendulikannya. Ketika jiwaku mencapai jiwa manusia pilihan Allah, semoga damai menyertainya, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya aku menginjak lautan yang pertama di antara lautan-lautan api itu, maka aku akan hangus binasa. Saking terpana dan bingungnya aku pun luluh lantak, sehingga tak ada lagi yang tersisa dari diriku. Betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Muhammad. Maksudnya tiang perkemahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang utusan Allah. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang terlihat olehku adalah diriku sendiri. Bagiku tidak ada jalan menuju kepadamu selama diriku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, apa yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah jawaban dan perintah dari Allah. Untuk melepaskan keakuanmu itu, ikutilah kekasih kami, Muhammad si orang Arab. Usaplah matamu dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya. Saudara sekalian, demikianlah kisah pengambaran Mi'raj Abu Yazid Al-Bustami. Semoga bermanfaat, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.